Shalom teman-teman. Di sini saya akan membacakan hasil resum saya dari materi Ilmu Sosial Budaya Dasar, yaitu bab 1, lingkup kajian dan tujuan ISBD. Di sini terdapat beberapa 4 subbab, yaitu pengertian ilmu budaya dasar, lingkup kajian sosial budaya dan tujuan ilmu sosial budaya dasar, serta pentingnya pendekatan interdisipliner dalam ISBD. Yang pertama, A. Pengertian ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar adalah suatu ilmu yang mempelajari sebuah dasar-dasar kebudayaan. Namun jika untuk mengingat terlalu sulit, bisa diambil intinya saja agar tidak terlalu membebani pikiran otak. Budaya memang merupakan salah satu jiwa dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Jadi, pengertian kebudayaan adalah merupakan jalan atau arah di dalam bertindak dan berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani. Ilmu budaya dasar semata-mata sebagai salah satu usaha mengembangkan kepribadian mahasiswa dengan cara memperluas wawasan pemikiran serta kemampuan kritikalnya terhadap nilai-nilai budaya, baik yang menyangkut orang lain dan alam sekitarnya maupun yang menyangkut dirinya sendiri. B. Lingkup kajian sosial budaya. 1. Kelompok ilmu pengetahuan. Untuk memahami ilmu sosial budaya dasar, termasuk kelompok ilmu pengetahuan yang mana perlu dipahami lebih dahulu. Pengelompokan ilmu pengetahuan Profesor Dr. Harsja Bakhtiar 1981 mengemukakan bahwa ilmu dan pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu kelompok ilmu alamiah, natural science, kelompok ilmu sosial, social science, dan kelompok pengetahuan budaya, the humanities. Ilmu sosial budaya dasar termasuk dalam ilmu sosial dan kelompok pengetahuan budaya. Maka metode pendekatannya menggunakan setip pendekatan gabungan atau combined approach, yaitu pendekatan terhadap manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi dalam kelompok sosialnya. Di sisi lain, pendekatan kepada manusia sebagai makhluk budaya dan kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk sosial atau zoonpolitikon, artinya manusia sebagai individu tidak akan mampu hidup sendiri dan tidak berkembang apabila tidak hidup dengan individu manusia yang lain. Dengan kata lain, manusia harus hidup bermasyarakat, yaitu saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dalam kelompoknya maupun di luar kelompoknya. 2. Unsur utama. Mata kuliah ini terdiri dari 2 unsur utama, yaitu unsur sosial budaya dan unsur kemanusiaan, humaniora. Unsur sosial budaya meliputi tema mengenai manusia makhluk sosial, zoonpolitikon, dan perkembangan kebudayaan. Unsur ini meliputi kajian berikut: A. Bentuk kelompok sosial budaya, B. Kebudayaan dan peradaban, C. Sistem nilai budaya dan pandangan hidup, D. Perubahan sistem nilai budaya, E. Akibat perubahan sistem nilai budaya. Unsur kedua adalah kemanusiaan, humaniora. Unsur ini meliputi tema mengenai makhluk budaya dan nilai kemanusiaan. Unsur ini meliputi kajian berikut: A. Hakikat manusia sama atau universal, B. Kebutuhan hidup manusia, C. Sikap dan perilaku manusia, D. Kehidupan manusiawi dan tidak manusiawi, E. Upaya-upaya memanusiakan manusia. C. Tujuan ilmu sosial budaya dasar. Adapun tujuan dari ilmu sosial budaya ini adalah sebagai berikut. Tujuan umum: 1. Pengembangan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya. 2. Kemampuan menanggapi secara kritis dan berwawasan luas masalah sosial budaya dan masalah lingkungan sosial budaya. 3. Kemampuan menyelesaikan secara halus, aktif, dan manusiawi masalah-masalah tersebut. Manusia makhluk budaya, homo humanus, artinya manusia itu makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena sejak lahir sudah dibekali dengan unsur akal, rasio, rasa, sens, dan karsa, will. Tujuan khusus: 1. Mempertajam kepekaan terhadap sosial budaya dan lingkungan sosial budaya, terutama untuk kepentingan profesi. 2. Memperluas pandangan tentang masalah sosial budaya dan masalah kemanusiaan, serta mengembangkan kemampuan daya kritis terhadap kedua masalah tersebut.
3. Menghasilkan calon pemimpin bangsa dan negara yang tidak bersifat kedaerahan dan tidak terkotak-kotak oleh disiplin ilmu yang ketat dalam lingkungan sosial budaya. 4. Meningkatkan kesadaran terhadap nilai kemanusiaan dan kehidupan manusiawi. 5. Membina negatif yang dapat merusak lingkungan sosial budaya. D. Pentingnya pendekatan interdisipliner dalam PSBD. A. Interdisipliner. Pada umumnya, kemiskinan disebabkan oleh struktur ekonomi. Maka terlebih dahulu kita perlu memahami inti pokok dari struktur, yakni realisasi hubungan antara subjek dan objek dan antara subjek-subjek komponen yang merupakan bagian dari suatu sistem. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. B. Multidisipliner. Kemiskinan adalah masalah yang tidak ada habisnya dibahas dari generasi ke generasi, apalagi pasca krisis moneter dan ekonomi yang meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia secara cukup drastis. Membahas masalah kemiskinan secara multidimensi yang merupakan cara pandang yang digunakan dalam pendekatan pembangunan sosial, yaitu melihat permasalahan dari dimensi mikro, meso maupun makro. Pendekatan multidisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Jadi dalam permasalahan masalah ekonomi dengan menggunakan ilmu-ilmu yang lainnya dengan relevan. Demikianlah hasil resum bab 1 tentang ilmu sosial budaya dasar. Saya ucapkan terima kasih.